Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Parani Papeda Rohani. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari ini, kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu agar menerangi pikiran dan hati kami saat kami membaca firman-Mu. Buka mata hati kami Tuhan, agar bisa mengerti dan memahami kebenaran yang terkandung di dalam-Mu. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Parani di mana saja berada, firman Tuhan di pagi hari ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim 18 ayat yang pertama sampai 19 ayat yang ke-30 dengan tema cahaya terang Tuhan. Bukan hanya zaman sekarang saja kekejaman itu terjadi di mana-mana. Namun di dalam kitab Perjanjian Lama, kekejaman itu sudah ada, di mana Israel pernah berada di masa yang kelam dalam sejarahnya. Karena mereka tidak hidup di bawah kerajaan Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Karena tidak ada hukum yang ditetapkan, maka mereka bisa berbuat semaunya sendiri. Sehingga terjadilah pemerkosaan, perbudakan, dan bahkan terjadi pemenggalan terhadap seorang wanita yang begitu mengerikan, yaitu akibat dari pemerkosaan yang dilakukan semalaman, sehingga mengakibatkan gunde itu meninggal dan mayatnya dipotong-potong atau dimutilasi menjadi 12 bagian dan dikirimkan ke seluruh daerah orang Israel. Ini adalah bagian dari masa kegelapan total karena hidup tanpa Tuhan. Bukan kegelapan malam, akan tetapi kekuatan ke arah kejahatan yang dapat mempengaruhi kita berjalan dari Tuhan, dari yang jalan yang terang menuju jalan yang gelap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Parani di mana saja berada. Di dalam kitab Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan menuntun kita keluar dari kegelapan menuju terang, keluar dari konflik atau permasalahan ke dalam terang kehidupan. Dan kasih Tuhan memberi arti dan warna dalam setiap kehidupan, sehingga bisa membuat perbedaan kepada dunia bahwa hidup di dalam Kristus itu dapat bersinar terang di dalam kegelapan dunia di sekitar kita. Seperti dikatakan oleh Martin Luther King bahwa kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang mampu melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya kasih yang mampu melakukannya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, tolong kami untuk menjadi komunitas yang membawa terang-Mu ke dunia yang gelap. Bantu kami sebagai individu dan gereja untuk tetap tinggal bersama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, dan untuk menghadirkan cahaya kehidupan, kasih, dan kegembiraan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan, hidup kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami,
sepanjang hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, semua boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehati.